Di pohon ini saya melihat ada sesosok kakek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu sagung dumadi. Selamat malam, bagaimana kabarnya sahabat Sekar? Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu dirahmati dan diberkati olehnya. Sahabat Sekar, malam ini kita lagi melakukan perjalanan menuju suatu punden atau petilasan di daerah Kepung, yaitu di punden atau petilasannya Mbah Bradah, atau bisa disebut Mbah Prada. Jadi dalam vlog kali ini saya ingin mengajak teman-teman semua untuk melihat sisi sejarah dan budaya dari tempat ini. Tentunya kita tetap berpegang teguh pada keimanan kita. Ketika kita berziarah ke makam, petilasan, ataupun punden, kita mengenang jasa-jasa para leluhur dan mendoakan agar amal baik beliau diterima oleh Allah Tuhan Yang Maha Esa, serta ditempatkan di sisinya yang mulia. Sebagai orang Jawa, kita tidak boleh melupakan jati diri kita. Sudah sepantasnya kita sebagai anak cucu menjaga dan melestarikan peninggalan para leluhur. Nah, yuk kita mulai perjalanan ini. Sejarah punden Mbah Bradah atau Mbah Prada Kepung Kediri merupakan salah satu situs budaya dan spiritual yang dipercaya masyarakat sebagai tempat persinggahan atau pertapaan seorang tokoh sakti bernama Mbah Bradah, atau yang juga dikenal dengan nama Mbah Bogor Prada. Meski belum banyak literatur akademik yang menuliskan secara resmi, keberadaan situs ini telah diwariskan secara turun-temurun dalam cerita rakyat. Asal-usul dan tokoh Mbah Bradah. Mbah Bradah diyakini sebagai sosok spiritual yang memiliki hubungan dengan masa kerajaan kuno di tanah Jawa. Beberapa masyarakat menyebutkan bahwa ia adalah seorang petapa atau tokoh sakti yang hidup pada masa Majapahit, atau bahkan lebih tua. Dalam versi lain, disebutkan bahwa Mbah Bradah adalah seorang empu atau pendeta yang memiliki kesaktian tinggi dan memiliki peran dalam menyebarkan ajaran kebajikan, serta menjaga keseimbangan alam. Punden dan petilasan. Petilasan Mbah Bradah bukan merupakan makam, melainkan tempat yang diyakini sebagai lokasi beliau pernah bersemedi atau menetap. Di situs ini terdapat arca batu, lembang batu, dan fragmen bata kuno yang menunjukkan bahwa wilayah ini pernah menjadi pusat kegiatan penting, mungkin berupa tempat pemujaan atau bagian dari bangunan keagamaan seperti candi. Salah satu arca yang masih tersisa merupai singa, yang dalam simbolisme Hindu-Buddha sering dikaitkan dengan kekuasaan atau penjaga tempat suci. Batu-batu tersebut menunjukkan adanya unsur arkeologis dari masa klasik Jawa Timur, mendukung dugaan bahwa petilasan ini berasal dari masa kerajaan Bogor Prada. Nama Bogor Prada merujuk pada legenda adanya kerajaan kecil yang pernah berdiri di daerah tersebut. Menurut cerita warga, kerajaan ini dipimpin oleh tokoh bernama Dewa Sihma, dan lokasi punden ini dianggap sebagai peninggalan dari zaman itu. Namun, tidak hanya catatan tertulis mengenai keberadaan resmi kerajaan Bogor Prada, sehingga informasi lebih banyak bersumber dari tradisi lisan, fungsi budaya, dan spiritual. Hingga kini punden Mbah Bradah masih aktif digunakan sebagai tempat ziarah dan ritual spiritual, terutama pada malam Jumat Legi atau hari-hari tertentu dalam kalender Jawa. Telah dibangun pendopo kecil di lokasi tersebut sebagai tempat berkumpul para berziarah untuk berdoa, semedi, atau sekedar mengalap berkah. Bagi sahabat Sekar yang mau ziarah ke petilasan ini, dipersilakan. Mari kita jaga adat dan budaya sebagai warisan para leluhur kita. Dengan niat dan tujuan yang baik, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa-doa kita dan hajat kita.
Dan semoga Mbah Prada dan tempat ini dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi gitu ya sahabat sekalian, kita bisa memahami sekilas sejarah Unden atau petilasan Mbah Prada, warisan budaya masyarakat sekitar. Sebagai orang yang beriman, kita tetap berpegang teguh pada keyakinan bahwa Tuhan Yang Maha Esa adalah tempat kita memohon dan menyembah. Tapi kita juga harus menghormati tempat-tempat bersejarah sebagai adat dan warisan budaya. Kita sudah berada di pintu masuk Unden atau petilasan Mbah Prada. Mari kita masuk untuk mendoakan beliau. Semoga jasa-jasa beliau dan amal baik beliau diterima Tuhan Yang Maha Kuasa. Mari kita masuk ke dalam untuk berdoa dan melihat ada sosok dan misteri apa saja yang ada di sini. Assalamualaikum, rahayu, 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 sagung dumadi. Saya sedang berada di dalam Unden atau petilasan Mbah Prada. Dan saya merasakan energi di sini cukup besar. Untuk area di tengah sini, untuk auranya berwarna emas keputihan. Dan di sini saya melihat ada beberapa sosok. Untuk sosok pertama saya melihat seorang laki-laki. Beliau menggunakan pakaian berwarna hitam. Bisa dibilang seperti pakaian kerajaan. Serta memakai mahkota. Beliau juga dilengkapi dengan seperti selendang untuk di belakang. Berwarna merah, ada campuran putih dan hitam. Beliau juga membawa sebuah tongkat. Dan untuk sosok kedua, tapi saya akan menyebutkan salah satunya. Soalnya sosok kedua ini ada dua sosok. Untuk gambarannya, beliau seorang laki-laki menggunakan pakaian berwarna coklat, ada gambaran batiknya, serta membawa tongkat. Kalau saya bilang seperti punggawa. Dan sosok ketiga, beliau seorang perempuan menggunakan pakaian berwarna hitam. Untuk rambut beliau disanggul serta membawa sebuah selendang berwarna hijau. Beliau juga memakai mahkota kecil di bagian depan sanggul. Untuk postur beliau tinggi dan kurus. Di sini saya melihat sesosok benda mirip seperti sebuah gong.
Warnanya emas kecoklatan. Dan di sebelah sini saya melihat ada dua harimau, yang satu berwarna putih dan yang satunya lagi bercampur warnanya antara coklat dan hitam. Di area punden atau petilasan Mbah Parada, di sini terdapat sebuah pohon yang sangat besar. Di pohon ini saya melihat ada sesosok kakek. Beliau udah sangat tua, sedikit membungkuk beliau, dan memakai pakaian berwarna putih. Mungkin hanya itu yang saya lihat untuk di area sini. Sahabat Sekar, ketika kita membaca sejarah, kita sedang menelusuri jejak langkah para pendahulu yang telah berjuang, berpikir, dan berkorban. Mengabaikan sejarah sama dengan mengabaikan identitas dan jati diri kita sebagai bangsa. Maka, jangan hanya mengenang sejarah hayati, pahami dan jadikan sebagai petunjuk arah dalam menentukan masa depan dan generasi berikutnya. Dikala kita menelusuri jejak-jejak para leluhur, entah itu makam, petilasan, ataupun tempat-tempat yang disakralkan, kita sebagai insan beragama harus senantiasa menjaga keimanan bahwa semua ini adalah bagian dari ciptaan Tuhan dan merupakan tanda-tanda kebesarannya. Sebagai anak cucu, sudah sepatutnya kita mengenang dan mendoakan para leluhur agar segala amal dan jasa-jasanya diterima oleh Tuhan Yang Maha Esa, dan semoga mereka ditempatkan di sisinya yang mulia. Kita juga harus senantiasa mengingat bahwa tempat-tempat ini hanyalah sarana untuk mendekatkan diri kepada alam dan kepada Tuhan. Hanya kepadanya lah kita memohon dan menyembah. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa merahmati dan memberkahi kita semua. Terima kasih sudah menonton Sekar Sore sampai akhir. Kalau kamu berani, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Setiap minggu akan ada kisah baru yang mungkin membuatmu sulit tidur malam ini. Atau lebih buruk lagi, membuatmu mulai mendengar suara-suara yang tidak seharusnya ada. Mungkin salah satu yang saya datangi adalah leluhur kalian sendiri, yang namanya telah lama hilang tapi belum benar-benar pergi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tapi hati-hati, karena mereka mungkin sudah mengikutimu sejak tadi, dan kini mereka tahu kau sedang menonton.